Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 9 di bab 3 kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulis guna mencatat materi yang penting. Dan tak lupa berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Materi kali ini adalah materi yang masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Nah, materi kita kali ini adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Poin yang akan kita bahas kali ini, bentuk negara Republik Indonesia dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, di mana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia ditegaskan dengan kedaulatan hukum. Nah, dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membukukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi berasal dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kratien, yang memiliki arti pemerintah, sehingga demokrasi adalah memiliki pengertian pemerintah rakyat. Abraham Lincoln mengemukakan pendapat demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Budiarjo mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Yang pertama, perlindungan konstitusional.
Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Dan yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. 4, kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Contoh dari demokrasi adalah pemilihan umum. Demokrasi sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui bersama. Keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Sehingga musyawarah mufakat memiliki arti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga tercapainya kebulatan pendapat. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Di antaranya yang pertama demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, demokrasi sosialis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Langsung dan tidak langsung. Contohnya langsung pemilihan presiden beserta wakil, kemudian pemilihan kepala daerah beserta wakil, pemilihan kepala desa. Sedangkan tidak langsung, lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain pemilu, cara mewujudkan kedaulatan rakyat berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara. Nah, maksudnya dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nah, memiliki asas luber dan jurdil. Luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Sedangkan jurdil, jujur, dan adil. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. Langsung, rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum, semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Bebas, setiap warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia memberikan jaminan bahwa
para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jujur, semua pihak yang berkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, adil, menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.